Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kami dalam channel kesayangan Anda, Al-Kausar Multimedia, dalam acara Tajasan, Tanya Jawab Santai. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih ditemani bersama yang mulia Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga ditemani bersama rekan kita yakni Al-Ustadz Muhammad Rizky Jamal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan pelaksanaan pernikahan. Namun sebelumnya untuk mengambil berkah, kami mintakan kepada Al-Ustadz untuk membuka acara kita dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Tafadhal Ustaz. Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa channel Al-Kausar Multimedia yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk membahas tentang pernikahan. Di sana sudah kita bahas pelan-pelan tentang pengertian nikah, rukun-rukun dan syarat nikah, serta kita sudah menjawab pertanyaan dari pemirsa atau penonton. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali dengan materi persiapan pelaksanaan pernikahan. Guru, umpat betak pun Pang. Ayyuha. Nah, dalam pernikahan ini kira-kira ada syarat-syarat tertentukah yang wajib untuk dipenuhi? Ada benar? Nggih. Ya semalam kan kita memadahkan rukun nikah ada 5 semalam. Nggih. Ada calon suaminya, ada calon istrinya, calon bininya, Nggih. ada wali nikah, ada ijab kabul dan 2 saksi. Nah ditakonakan ini syarat namanya. Syarat suaminya. Nah syarat lelakiannya. Nggih. Nah 4 batakun Bang. Ini apa namanya moderator lu sudah kawin ke belum kah? Belum lagi. Jadi ini batakun kesan siapa nih jawabannya? Persiapan. Yang seorang lah. Baik. Nang narannya rukun nikah semalam ada 5 dan jelas tiap-tiap tiap-tiap item itu ada syaratnya. Mulai dari syarat suami atau pengantin lelakiannya. Yang pertama, pengantin lelakiannya harus bebujuran laki-laki. Maksudnya kada bebincongan. Kada bebincongan, pastiakan dulu. Kemudian laki-laki calon pengantin itu harus beragama Islam.
beragama Islam, Ya, laki-laki tulen. laki-laki tolen. Yang ketiga, bukan dipaksa menikah. Maksudnya tuh kayak apa itu? Dasar handak saurang. Oh, Kada inggih. di toko tani kawan, kada Nggih. dipaksa kuitan. Sada seorang bang, Inggih. kemauan sendiri. Amun disuruh bang bro, disuruh diberi duit gitu, ikam nikah gitu. Hendaklah Hendak ya bro. di hati laki-lakinya. Itu kan motivasi awal. Nggih. Tapi kalau imbah dimotivasi itu ya hendak seorang, ada apa-apa. Nggih, amun kada hendak tetap ada hendak, kada Nah, boleh. itu kada boleh, kada sah kena amunnya tak paksa bujuran tuh dari hati. Tapi kalau diiming-imingi aja, sakli hendaknya. Nggih. Nah, itu kehendaknya itu nang meluluskan syaratnya tadi. Bukan dipaksa. Nah, keempat pulang, si laki-laki ini tidak kada beisi bini empat, kada sudah bini empat. Mu sudah empat bisi bini hendak kawin pulang, Kada kebanyakan. boleh. Oh, kada boleh. kada boleh. Berarti maksimal Empat aja bisi Empat aja. bini. Oke. Nang tak kompol maksudnya nang dalam satu apa namanya, nang masih status sah bininya. Amun empat bininya nih, seekong mati berarti kan tiga aja lagi, boleh pula nambah sampai jadi empat pulang. nggih. Jadi bila sudah berbeda empat, hendak menambahi pulang, secara fikih harus menggugurakan mencarai seekong dulu. Oh, Karena maksimal empat saja dimiliki sebagai istri yang sah. nggih. Nah, berikutnya mengetahui si laki-laki tadi tentang keadaan calon bininya, bahwa bininya itu bukan mahram nikahnya. Maksudnya mahram tuh kayak apa? Mahram itu kayaknya bibinian itu apa namanya, kada bolehnya kawini. Ada kayaknya urutannya itu bibinian yang haram dinikahi, ada kayaknya. Jadi si lelakian ini harus memastikan terus calon bininya ini bujur-bujur bolehnya nikahi. Iya. Siapa tahu kena adik kandung sekalinya, Nggih, berarti berarti tuh- susu. Nah, dipastikan dulu calon biniannya itu dia mengetahui bahwa bujur-bujur boleh inya nikahi. nggih. Nah, kemudian si lelaki yang tadi juga tidak sedang menggawi ihram Ihram haji atau umrah. atau umroh. Bila sedang berihram ya, maka kada sah nikahnya. Nggih. Kada sah. Lawan tambahannya juga, lelaki ini balik dan berakal sehat, waras Balik. dan berakal Oh, sehat. nggih. Berarti kada Dari gila. sekian ya, kada gila. Dari sekian banyak syarat tadi, wajib dipenuhi seberataan. Berarti kalau tertinggal salah satunya kada boleh. Kada kawa harus lengkap. Iya. Lalaki tolen, Iya. beragama Islam, kada bebini empat, kada sedang ihram. Kemudian inya bojo-bojo mengetahui calon bininya nih bolehnya nikahi. Nggih. Itu syarat si suami nang hendak kawin. Nah, kira-kira nang sudah ada seberataan syarat inilah. Alhamdulillah sudah ada. Ustaz Rizky Jamal bang ya Pak. Insyaallah. Nah, itu berarti kan siap aja sudah menikah. Moderator kita ini tinggal menunggu calonnya aja lagi. Doakan Bro. Amin. Kita mendoakan benar. On selajur menawarkan pula kayaknya. Insyaallah kan di belakang layar kita kisah bahasa. Promosi. Lanjutkan. Kemudian kalau untuk syarat calon istrinya kayak apa itu Bro? Soal biniannya kah? Tinggi kan tadi. Ada sudah biasa calonnya. Masih diterawang-terawang lagi. Nah, si Jamal apa kan sudah cagaran nang pacang dilamar ada kah? Nah sama aja menerawang bro. Nah, nang kaya syarat lelakian anak kawin, bibinian juga ada syaratnya. Nggih. Yang pertama, si calon bininya itu wajib muslimah atau beragama Islam. Muslim ada boleh huru lah. Lelakian harus binian. Oh, iya. Muslimah atau binian nih. Iya. Amal lelakian apa nanti kawin sama. Ada jadi sih seorangan. Terus lagi gimana baik. Muslimah wujuran. Berarti kita di sini kada boleh, kada sah hendak nikah lawan non muslim. Walaupun cantik, Walaupun bungas, sugih. sugi, walaupun pacar. Nah, tokoh-tokohnya kada boleh pacar, kada boleh sampai menikahi kada boleh juga karena beda agama. Nggih. Amun cinta mati juga maka wai dibujuk-bujuk turahan supaya Islamnya menhakun. Hakun lagi kira-kira. Nah, yang kedua, benar-benar binian, asli binian.
kada bencong kada waria ya ada kada lelakian tapi cantik babadah binian nah dipastiakan dah lo. Nah amun tak kawin lelakian itu tak kawin muslim tadi. Yang ketiga, mendapat izin dari walinya nih bagi nang gadis bujang perawan. Oh, Maka wajibnya minta izin lawan abahnya, abah kandungnya, karena izin untuk menikah atau hak menikahkan ada di tangan wali nasabnya. Abah kandung na utama di sini. Maka tadi izin ada sah karena nang menikahkan abahnya kaina. nggih. Kalau abahnya kada dapang sudah kayak apa, Guru? Nah, itu kaina urutan wali pelang hubungannya ada karena 11 urutan wali nasab, 10 wali nasab nang kasabas oleh hakim. Nggih. Itu urutan harus dicari dulu wali nasabnya, abahnya kah, kainya kah dan seterusnya. Kemudian bibinian nang hendak dinikahi tadi itu dipastikan juga lain bini orang. Oke, betul bro. Beda orang. Bini orang, istri orang, sudah ada lakinya. Oh, sudah ada. Sudah ada lakinya, kada sah dinikahi laki-laki yang lain. Lain lelakian. Lelakian meskipun ini sudah berbini, seikung 2-3, nya boleh menambah pulang sampai 4 maksimal. Amun bibinian kada kawa. Bila sudah bibinian itu ada lakinya, maka kada sah lagi dinikahi laki-laki yang lain. Tuh kira pasti akan dahulu. Nggih. Walaupun dia pada bujang telusuri dahulu. Kalau kau bujang di sini aja di kampungnya bini orang, kada boleh. Kemudian yang nomor 5 kah? Nomor 5 lah. Ya nomor 5. Bibinian itu tidak dalam masa iddah. Masa iddah itu apa maksudnya itu, Guru? Masa iddah itu masa menghadang-hadang, masa menunggu. Ini berlaku biasanya bagi bibinian na imbah ditalak lakinya, diceraikan lakinya. Nggih. Nah, bila bibinian itu diceraikan lakinya, apakah dicerai gara-gara lakinya kada sukakan cerai hidup jorang, perpisahan biasa, Nggih. atau cerai mati gara-gara mati lakinya, sama aja pada perpisahan. Nggih. Maka bibinian itu masuk masa iddah, masa menunggu apakah lakinya itu hendak rujuk lagi atau selajur bubar pisahan sabujurannya. Itu nama masa iddah. Berapa hari bro masa iddah? Nah masa iddah itu kita tergantung tiap bibinian kalau sama. Umpamanya bibinian itu sehat masih haid, maka masa iddahnya 3 kali suci atau perkiraan 3 bulan 10 hari. Bila bibinian itu sudah kada haid lagi, menopos kah atau memang kada haid, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Bila bibinian yang dicerai suaminya itu sedang betianan, hamil, maka masa iddahnya menunggunya sampai inya beranak. Nah, selama masa iddah itu inya kada boleh nikah. Kalau dipaksakan nikah kada sah. Kada sah nikahnya. Kada sah. Karena masa iddah itu masih hak laki sebelumnya untuk rujuk atau bubar sekalian. Nggih. Nah, yang keenam, tidak memiliki hubungan mahram lawan calon suami. Oh, sama kayak yang Sama. nggih. Bila lelakian tadi kada hubungan mahram lawan calon bininya, kayak itu aja biniannya. Nggih. Umpamanya sekalinya diterusuri, oh dasar kandung, kada boleh. Nah, Kalau sepupu tuh bang Rura? sepupu boleh banget kawin. Boleh Rura? Sudah boleh. Sudah boleh. Sepupu sekali boleh. Sepupu 2 kali, apalagi sepupu bini kawan, jauh benar. Boleh kawin sepupu. Kan? Kadang-kadang kan orang kenapa aja sepupu aja kada boleh kawin? Boleh aja hukumnya. Cuma kadang-kadang kenapa orang banyak nang kawin itu kada bahasa sepupuan? Mungkin apa kira-kira seorang banyak kawin kalahin aja kada sepupu sekali, kada keluarga dekat dah. Apa kira-kira adalah Menambah keluarga Rura supaya meluas. paham sudah supaya keluarga banyak lah, sudah sepupu sekampung bikin rumah pulang. Tapun tel situ-situ aja keluarga. Nah, jadi semakin jauh cari bini, cari laki, itu semakin bagus, keluarga bertambah banyak. Lain kampung kah,
lain suku kah. Iya. Asal jangan lain alam sebelah aja, enggak boleh. Nah, yang katakan tadi kada mahram lawan laki. Nggih. Kemudian yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an. Dili'an itu disumpah. Disumpah itu dituduh berzina. Kam bini kuwai nih. Demi Allah ikan berzina 4 kali bersumpah, 6 kali 5 sumpahnya inya siap dilaknat oleh Tuhan kalau salah. Nah, bila bibinian itu suah dilaknat kayak itu, maka bibinian itu kada boleh lagi dinikahi mantan suaminya. Oh, dinikahi mantan suaminya. Iya, kan dilian tuh kayaknya dituduh berzina itu otomatis langsung ubar akad nikahnya. Itu kada boleh lagi dirujuk suami nang pernah melian menuduh berzina itu. Ada lagi berdatang bro, nikah lagi yang lain. Laki-laki lain. Nggih. Bagi laki-laki yang tadi itu haram selamanya. Bagi bakas lakinya itu, laki-laki itu Nggih. apa? Itu diantara beberapa syarat calon pengantin bibinian. Lengkap ini bila sebutin aja kurang maka kada sah. Nggih. Wah, ini nyaman dari KUA biasanya menelusuri juga anak siapa, tinggalnya di mana, ini itu supaya bujur-bujur sah nikahnya. Kada ternikahi ading kandung, sasusu macam-macam. Nggih. Itu syarat bibinian nang dinikahi kayak apa? Kayak apa kira-kira? Oke, Pak. Ustadz Rizky Jamal kira-kira sudah memenuhi syarat lah. Ada calonnya nih bewujudannya nah. Amin. Mumpung awal 2023 ini bagus sebenarnya berdatang sudah. Yang Tuhan bro. Kemudian tadi kan syarat calon suaminya Iya, sudah, syarat suami, syarat biniannya, sudah. ya. Nah, kemudian setelah itu apakah yang jadi walinya tadi ada juga syaratnya? Ada Ada. wali nikah sama ada syaratnya juga. Wali nikah ini di sini adalah orang yang kayaknya menikahkan bibiniannya gak lelakiannya. Nggih. Yang pertama, syarat wali nikah laki-laki, kada boleh mama, kada boleh nini, Nggih. kada boleh kakak binian, lakian wali. Yang kedua, Wali apa? tadi yang bagi perempuan tadi bro lah. Iya, wali ini tiap orang yang memiliki hak menikahkan pengantin bibinian. Kalau laki-laki kan ada. Laki-laki kan bolehan. Kan kayaknya pian nang menerima nikah. Nggih. Wajah pangulu, aku nikahkan engkau, atau jabah kandungku nikahkan engkau dengan anakku. Nah, lelaki ini kan belum terima. Lakian menerima akad nikah itu udah sakit bewalian. Sorangan ini datang ke bapak. Saja. Nang wajib bawali ini bibinian. Ngatakan bibinian di mana pun berada, pian wajib bawali menikah. Wajib izin lawan abah kayaknya. Ya, wali nasab kayaknya. Wali asbah. Yang kedua, si wali beragama Islam. Sama berarti. Iya, bila abah kandung kada kebetulan non muslim atau ya kada Islam tadi, Iya. maka cari urutan wali berikutnya na Islam, kainya kada sana kandungnya kada dan seterusnya. Kalau kada juga misalnya seberataan yang Islam. 10 urutan langsung ke wali hakim. Wali hakim tuh kan di sini biasanya panaib, kepala KUA atau kepala departemen agama atau langsung pak camat bisa. Nggih. Atau gubernur, bupati, gubernur bahkan presiden itu sebagai perpanjangan tangan wali hakim tuh kayaknya. Nggih. Cuman nang para kan panaib atau dari KUA biasanya. Nggih. Penghulu wadah kita ini bisa penghulu itu sebujurnya lain wali hakim. Nggih. Penghulu itu wakil dari wali nasab. Penghulu itu aslinya PPN, petugas pencatat nikah. Jadi tugasnya itu aslinya kada menikahkan bang, hanya mendata laporan nikah si A si B. Nah, mendaftarkan supaya keluar buku nikah. Nggih. Jadi yang paling abdal itu kan ya abah kandung pang nama nikahkan. Cuma karena di wadah kita nih biasanya abah kandung tuh mungkin grogi kah, merasa kada layak atau kada terbiasa
diwakilakan biasanya. Padahal Abdul itu abah kandung langsung menikahkan. Yang menikahkan tuh Ya. bukan penghulu ya. Bukan penghulunya wakil. Tapi karena kuitannya mungkin grogi atau ngerti biasa, apa boleh buat? Penghulu sudah siap Nggih. untuk wakil menikahkan. Kemudian penghulu cantik. Penghulu sudah bukannya. Wali nikah itu harus merdeka, Maksudnya merdeka? bukan budak. Ini kisah bahari aja. Sekarang ada lagi merdeka sebelah sudah orang. Harus merdeka. Yang selanjutnya penghulu harus adil. Adil di sini maksudnya adalah orangnya itu bertakwa kepada Allah, nang wajib digawi, nang haram ditinggalkan. Itu minimal. Penyembahyang. Ramadan puasa aja. Nggih. Aurat menutup aja sih Din. Nah, walaupun kayaknya ada ulama yang membolehkan wali nikah pasti tetap sah. Tetap sah. Cuma tetap diusahakan adil dulu. Makanya biasanya kan hendak nikah itu penghulu membimbing kita istighfar aja sih Din. Istighfar berataan, terutama wali lawan pengantin lelaki. Siapa tahu aja sih Din ada terbuat dosa besar kah sehingga nikahnya karena kurang berkah atau bakal ada sah. Tuh. Kemudian sama nang kayak pengantin lelaki binin tadi, wali nikah kada boleh melaksanakan sedang ihram haji atau umrah. Itu kira-kira syarat wali nang menikahkan. Nggih. Perlu supaya akad nikahnya sah. Ya apa kira-kira? Dapat kita camarnya ada sudah di mana sinyal kira-kira? Sinyal masih belum terdeteksi lagi. Tadi kan selain calon suaminya ada, Ya. calon istrinya ada, Terus ada. walinya ada, Ya, terus Saksi. saksi. Nah, saksinya itu bersyarat gimana, Guru? sama Sama juga. saksi ijab kabul ada syaratnya berataan. Saksi itu biasanya di akad nikah itu paling santai gibiannya. Nggih. Kada banyak pandir. Tinggal nunggu atau udah sah lah. Saksi udah. Kada banyak comel ada saksi itu. Tontong nikah dapat amplop biasanya. Iya, iya. Berarti gue udah menjadi saksi kadesah. Cuma orang nih sah aja orang saksi kadesah. Ya saksi utama dulu ada. Saksi utama. Nih jadi saksi kadesah berdua. Ya. Sebutin saksinya. Sebetulnya saksi itu berdua cukup. Nggih. Cuma kan biasanya nang ditunjuk di hadapan meja nikah itu sudah dianggap paling bagus saksi itu. Nggih. Yang paling soleh lah katakanlah. Nah lain tuh saksi umum. Tapi seandainya saksi nang berdua di gini kebetulan bukan orang soleh ya, nah syaratnya cacat nih, umpamanya nih. Tapi nah hadir saksi umum ada nang baik sah aja. Cuma kan biasanya simbolisnya berdua dihiga itu nang dianggap saksi utama itu. Nggih. Nah syaratnya satu, wajib lelakian. Lakian Ya, pulang. ada ayatnya itu wajib bahasa saksi itu dua laki-laki, kecuali memang kada ada lagi lelakian kurang sekungnya lelakiannya, maka boleh hai satu laki-laki ditambah dua saksi perempuan. Nggih. Itu kondisinya langka tuh kayaknya. Tapi sekarang kita cari lelakian dulu. Beragama Islam sama. Jadi nang kawin Islam, bibinya nang dinikahi muslimah, Nggih. wali nang menikahkan muslim, Nggih. saksinya pun Islam. Nggih. Kada boleh minjam orang sebelah agama sebelah, kada boleh. Nah, terus ya kayak apa aja leh? Amun nang nikahnya non muslim nih, orang kafir. Nang menikah ada saksinya Islam. orang Islam. Apa kepentingannya? Dapat amplop aja kan? Oh keluarga misalnya. Nah, kayak apa ya? Nikahnya jelas kada sah karena syaratnya tadi kan laki-lakinya, bibiniannya juga wajib Islam berataan. Atau pada sah. Secara Islam. Nah. Sedangkan kesaksian namanya kesaksian pernikahan yang sudah kada sah itu sangat fatal, sangat berat. Ulun kada usah menjelaskan detailnya lah, yang jelas itu salah fatal dan dosa besar. Nauzubillah. Hanya mungkin kada tujuan keluarga kah, tujuan amplop dunia kah, kada boleh.
Untuk nikah kita tekankan sekali lagi, lelakiannya Islam, pembiniannya wajib muslimah, wali nikahnya muslim, transaksinya kedua-duanya Islam juga. Kemudian saksi ini dewasa, balik, akalnya sehat, merdeka, kada boleh budak, dan adil. Adil itu soleh orangnya, soleh. Hukum agama dikerjakan, yang wajib digawin, yang haram ditinggalkan. Ya, makanya Rian, saksi itu dicari, dipilih orang-orang yang terbaik di situ, yang lebih soleh, tuan guru kayaknya kah, ustadznya kah, atau habibnya kah, kalau ada kah tuh Abdul Banar. Jadi saksi lah. Jadi saksi, walaupun kada papandir, tapi itu yang menjamin sahnya akad nikah. Ya. Kemudian saksi harus melihat dan mendengar. Berarti kalau bisu aja boleh lah. Boleh. Ya jauh angguk-angguk. Iya, karena saksi tugasnya karena menjamin ijab kabul tuh sah bujur. Bahasa yang dipakai, ya, ia paham mendengar, ia wajib menyimak mendengar apa nang di ijab kabulakan. Saksinya kada paham bahasanya guru nggak? Nah, itu syarat yang kelima. Ya. Saksi juga selain laki-laki Islam berakal balik, merdeka dan adil, apa tadi namanya, melihat mendengar, wajib juga memahami bahasa yang dipakai dalam akad. Tuh karena di bidang akad itu boleh aja pakai bahasa apa aja. Yang penting saksi, wali nikah, dan laki-laki yang membaca kabul tuh paham bahasa. Ada bahasa Arab kah, bahasa Inggris kah, bahasa Banjar kah, bahasa apa kah? Bapak hendak biar keren kan. Bahasanya bahurupan tadi. Nang menikahkan bahasa Inggris, nang menjawab bahasa Banjar namanya. Bapak bahasa Arab kah, yang penting paham. Saksi paham. Itu kadang kali ada memahami bahasa yang dipakai ijab kabul. Yang terakhir, syarat saksi hadir dalam majelis itu. Kalau misalnya online Bang Guru, ada beda pendapat. Ada pendapat ulama. Nikah online jarak jauh pakai virtual video call, ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kesimpulannya, selama jarak jauh online itu dijamin kesahihan videonya, tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi data, dijamin itu real apa adanya, ulama ada yang mengatakan sah. Cuma baiknya berhadapan langsung aja kan. Ada kali ada akad nikah tuh baik sameja kan jarang. Nah berpaparakan. Nah supaya diyakini bujur-bujur sah. Kada lagi betakul, karena bikin sinyal ke pagat tangan kayak Johan itu baik berhadapan nah kadang kali ada. Kenapa? Kau buat kelihatannya jauh kau wakil. Wakil ada kali ada. Tunggu ya datang. Jauh masih umrah jauh kelihatannya tungguin datang. Kadang kali ada. 6 jam sampai ke Indonesia, kata jauh ada. Itu syarat saksi tadi. Prakteknya karena saksi ini paling nyaman jadi tadi. Paling nyaman. Duduk. Kada apa aja ada diam. Sampai gini takutnya saksi kayak apa? Sah. Ini saksi. Bongkut aja. Kadang kali ada. Nah, tonton ngasih dia amplop kan. Nah, setelah itu kan ini sudah dapat nih. Lakiannya ada, biniannya ada, walinya ada, kemudian saksinya sudah dihadirkan. Sudahlah dilihat calon pecandu nikah itu. Diperiksa sudah. Itu harus diperiksa juga Kak Guru. Dia dilihati. Jangan sampai kena tertukar kucing dalam karung aja Rang. Nah. Ya. Berarti itu ada boleh berarti lakian tuh boleh benar. Boleh. Makanya orang hendak kawin itu harus ta'aruf, paminan dui. Karena ada hadis Nabi itu tazawwaju waludan wadudan, antara hadis Nabi itu, nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak pacangan memberi anak. Ya pada tahu kata dilahati. Cuma ada aturan mainnya, ada batasan-batasan.
Nah, kadenya nang merasa ikungan pun udah dalam. Dia unboxing lah. Unboxing. Ibah kanya unboxing udah jadilah. Menang banyak lagiannya tuh. Itu ada batas-batasan tertentu kah untuk Ada. mengenal itu? Melihat calon istri, pendapatnya ada beberapa macam. Nggih. Yang pertama, ujar jumhur ulama, mayoritas ulama fikih, boleh melihat wajah dan dua telapak tangan saja. Itu Hingga aja. melihat muhanya, bila bercadar, boleh niqab, boleh dibuka. Siapa Nggih. tahu sumbing saya, sumbing. Sekali dibuka berjanggut. Disinggut. Nah, ingin muha dan dua telapak tangan. Karena kalau jadi guru bahari, melihat muha itu sudah di situ sumber kecantikan. Nggih. Bila muhanya bungas, insya Allah nang lainnya bungas juga. Tangannya, batisnya, sarabanya, belakangnya bungas. Bila muhanya sudah bungas. Nah, itu termasuk kayaknya ada tuh kitabnya khusus membahas bila bibirnya kayak ini bentuknya kayak tujuan nang sebutingnya. Nggih. Perlu dikaji kan nanti Perlu belakang. benar. Karena kalau bahas ilah. Nggih. Nah, intinya melihat muhanya bila sudah cantik, elok, paras rupawan, insya Allah yakini nang lain-lain bungas. Make upnya tabal banget bro. Jangan juga, misalnya. jangan juga, makanya perlu ta'aruf tadi. Nggih. Mana koni keluarganya ini kayak apa, gerak kesehariannya asli bungas ya atau make up aja kah pas akad nikah. Ditelusuri juga. Melihat telapak tangan, disinilah ada tanda-tanda kesuburan. Jar guru, tangan tuh sumber kesuburan. Cuman yang paling nyaman, maminan dewinya ini bibirnya ini subur kadanya, kayaknya kira-kira kawa memberi anak banyak atau kada. Cara yang paling mudah itu lihati dan sanaknya, lihati dan sanak si bibirnya itu. Kerja dicoba dulu bang, udah ada lihati dan sanaknya aja. Bila dan sanaknya banyak, nah kayak semalam, nah tadi kawin, bibiniannya kita baca di undangan anak ke-6 dari anak ke-6 dari 6 apa 7 saudara itu. Ini sudah anak ke-6. Putri ke-6 dari pasangan si Anu, berarti kayaknya ini 6 saudara. Nggih. Nah, insya Allah gen bibinian ini juga sangat memungkinkan bisa ada sampai 6 juga kayak abah mamanya. Tuh. Bisa juga lebih lah. Bisa jual lebih. Nah, pokoknya paling kada 6 karena sudah anak ke-6 dari abah mamanya. Itu bagus. Si cari Nabi bibinian itu nang dijadikan bini itu wadu dan Nggih. panyayang lawan paranakan yang itu paranakan. Supaya apa kira-kira? Menyambung keturunan. Nah, menyambung keturunan pasti orang kawin pasti ada bisa anak. Nggih. Nah, supaya apa bisa anak tuh deh? Kira-kira. Supaya kamu mendoakan kena. Nah, muntuhannya kayaknya ada yang maharago. Nggih. Sanakal-akal anak kandung, insyaallah bila kita tuhannya pasiennya kayak ujung-ujungnya. Bila kita sudah matian berdahulu ada dan doakan di dunia, ngirim makan yasin ga, minimal Fatihah 4 ga, mahawliyakan. Lawan juga tadi ada hadis Nabi, fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku juga Nabi menyuruh cari bini yang banyak memberikan anak supaya karena aku makin banyak bisi umat dari kiamat. Aku pembanyaknya mukasirun, aku bangga dari kiamat karena anak-anak cucu kalian menjadi umatku dan pembanyak dari kiamat. Jadi niatakan aja bisa anak banyak tuh bahimungin Nabi. Nggih. Sebanyak-banyak. Sambahyang sudah kada kayak Nabi. Nggih. Puasa toler. Anak barang. Anak barang kayak Nabi 7 nih bisa anak kan. Ada. Iya, sudah nyaman-nyaman aja isi anak banyak-banyak. Banyak berarti biar racap juga maulahnya kan. Apa? Kadang mungkin anak-anak masak gereja bagi kadang mungkin bagian pasti racap juga itu. Nah nyamannya sudah nyaman dah pahala pula umat. Nabi himung
Nggih. Kurang apa lagi Islam itu nyamannya. Banyak juga bininya. Nah, mun punya bini itu kayaknya belum ada panggil. Dewan nih gitu kan. Ya. Bolehkah kita membatalkan pernikahan sebelum dukhul? Nah, pemirsa yang berbahagia, ini ada masuk pertanyaan dari baik layar. Boleh ajalah membatalkan pernikahan sebelum coblos, sebelum dukhul. Nah, itu nah. Boleh lah kira-kira. Tentunya ada alasan-alasan yang dikemukakan. Apa kira-kira alasannya, boleh tahu dulu? Nang bubar batal tadi. Padahal sudah sah nikahnya, lalu kada jadi. Ya. Cacat lah. Nah, di dalam kitab Al-Iqna, kalau nggak salah mendengar kitabnya lah. Nah, di dalam beberapa kitab fikih yang pernah kita baca, kita pelajari, memang ada yang membolehkan nikahnya kada jadi walaupun sudah sah. Nggih. Sudah sah, artinya sudah ijab kabul selesai, ya saksi sah, ya saksi ya. Acara tuntung. Tuntung sudah acara. Cuma ada sesuatu boleh. Antara lain tadi mungkin si suami merasa tertipu. Ternyata setelah unboxing kan, Nggih. cacat fisik nang maulah rumah tangga pecah kada bahagia jangka panjang, cacat fisik lah, kita kada perlu menyambat dan. Nggih. Atau ternyata imbah kawin langsung hilang akal ya, boleh, walaupun bertahan lebih baik. Tahan lebih baik, kan sabar dapat pahala. Tapi kalau udah sabar, boleh dibatalkan nikah. Nah, ternyata pernah kejadian ini dialami di zaman Nabi langsung. Setelah menikah, sah, selesai, ternyata diketahui ada cacat si perempuan tadi. Boleh akad nikahnya dibatalkan kada jadi dengan syarat sebelum dicampuri, digauli atau dukhul. Nah, maksudnya dukhul walaupun satu celupan saja kan. Nggih. Iya, walaupun satu celupan saja, saya kada bungas atau cacat nih. Kada boleh dibatalkan, harus memakai cara cerai talak kayak itu. Itu pernah terjadi di zaman Nabi Bahari. Cuma nang bagus itu ya tadi dari awal ta'arufan berdahulu, dipastikan anak siapa, tinggalnya di mana, mohon maaf latar belakang keagamaannya kayak apa, kalau boleh tahu mungkin status pendidikannya kayak apa, dalam keluarga akhlakul karimahnya kayak apa. Nang bibiniannya juga, nang datang laki-laki soleh kan. Nggih. Makanya pilih berdua ini datang, wah yakin, jamin kita orang soleh insyaallah, orang yakin insyaallah. Nah, jadi perlu diingat nih kawan-kawan ya para pemirsa, kalau ada yang status jomblo juga bibinian nih, muslimah bibinian, jangan ragu. Di kiri kanan ulun ini insyaallah laki-laki yang soleh. Amin. Laki-laki idaman ini lah, suami idaman ini nggih. Silakan kena ta'arufan. Nah, laki-laki soleh boleh kena pian chat pribadi ulun atau di komen kena atau langsung kirim nomor WA kah untuk ta'arufan. Nah, untuk ta'arufan, ta'aruf tuh bagus. Nah, dan ini sekaligus membahas materi nikah, langsung mempromosikan nang bujang-bujang kita promosikan, semoga segera mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha. Amin. Soleh aja gue. Kadang lagi soleh gue. Siapa ada lagi yang ditakunakan? Kan tadi sudah tahu Calon. nih ciri-cirinya biniannya nang ini. Belum. belum. Sebuting tadi melihat nang muhalatangan tadi. Oh, ada lagi kah? Ada lagi, dua pendapat lagi. Jumhur ulama nih hanya boleh muha lawan Tangan. telapak tangan, telapaknya aja. Yang sini aja nih. Ini kada boleh, apalagi sampai ke belakang ke paha kada boleh. Nggih. Nah, pendapat yang kedua, Imam Abu Dawud, Imam hadis besar, Imam hadis ini, Yasidin boleh melihat seluruh tubuh, Pak. Ini ekstrim kaulnya ini.
Kayak Nartos gede. Imam Abu Daud boleh melihat seluruh tubuh, memastikan dasar buju kada cacat sama sekali setiap inci tubuhnya tuh. Malah itu calon suaminya kurang lah. iya tak. Waduh. Orang melihat calon suaminya, mau lu jangan. Saksi jangan juga. Ini melihat hendak menikahi. Yang ketiga, pendapat Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muha dan telapak tangan. Oh, tambahannya telapak kaki. Cuma kita ambil pendapat jumhur aja gen. Kebanyakan ulama fikih ingin muha lawan telapak tangan. Cukup ya sudah itu. Muha tadi sumber kecantikan, tangan sumber kesuburan. Insya Allah cukup sudah. Nggih. Itu dia nanya kalau dilihat aja kalau ada beli. Dilihat aja jangan dicapai. Apalagi dirasain. Nah, dari bilik layar aja lebih setuju Imam Abu Dawud tadi pendapatnya aja nyaman mulai sekungan itu. Oh, jangan. Iya. Iya, melihat aja ini hendak mencapai. Urusan japai mencapai, Ustazai kaidah imbah nikah. Nggih. Sudah halal, tapi japai, ada pin lumo, ada pin smackdown lagi apa lagi sudah. Tapi lagi ke obok-obok halal. Halal thayyibah ya. Nggih. Kalau sudah halal nikah. Jadi jadi guru bahari, berpacaran tuh haramnya sebelum kawin aja, belum nikah. Kamu sudah nikah, berpacaran sunat muakkad, bahkan wajib hukumnya kan. Cuma sabar kada menahani nang sapi halal ini nah. Tuh. Siapa? Kalau sudah dapat nih, ini calonnya sudah dapat. Dapat itu sudah? Misalnya nih. Oh, misalnya. Kalau ada dapat, sudah Sama nakas dilihat. bakar. Sudah dilihat. Lalu kayak apa cara anunya guru meminangnya itu kayak apa caranya? Oh, cara melamar. Nggih. Oh, dapat ya sudah wujudan? Misalnya. Misalnya. Dapat ya Ustaz? Pacar si dunia. Dapat. Cara melamar bibinian kaskennya lah. Cara melamar bibinian ada dua macam. Nggih. Nih, yang pertama, amunnya hendak melamar bibinian nang gadis bujang atau binian janda tapi sudah habis masa iddahnya, masa menunggu habis, bujang atau janda cuma habis iddahnya, boleh secara soreh benampak terang-terangan. Maksudnya Bapak dah bujuran berhadapan. bolehlah kau melamar mereka. Oh, nggih. Ima langsung lalaki nang bertawar diri hendak melamar atau dari pihak keluarga terang-terangan menyambat, bolehlah aku hendak melamar ikam, atau ujar abah pian, bolehlah kami hendak melamar ikam ke sana kami. Belak-belakan apa adanya. Boleh. Bepadahnya lawan yang Si bibiniannya langsung atau perwakilan dari bibinian untuk kuitan sama pada kuitan. oh, nggih. Kalau nang sopan itu rajin kuitan depan nama tamu. Itu ada nang sopan. Kadang langsung si calonnya nang barayuannya batakonan. Nang sopan itu abah sama pada abah. Kalau lagi kiri kanan. Yeah. Itu habis itu kan nelpon teleponan. Toto tampat dulu pada takonan. Adalah sudah habis si calon anak pin ini sudah ada ampunnya kayak itu. Mau sudah kadada lalu bapara menakunakan. Iya. Tuh datang basilah tuh kayak apa bahasa anak kami ini ganal sudah anak pin ganal. Kira-kira kalau kita hangkupakan kayak apa tuh nah. Soalnya dinikahkan. Itu namanya mengajukan lamaran secara terang-terangan. Yang kedua, apabila nang pacang dilamar ini janda tapi dalam masa iddah, ya, talak bain atau ditinggal mati suami, kada boleh terang-terangan, harus bersindir saja. Kan bahasa kinayah. Bapantun boleh, bapuisi boleh, atau kisah apa kayak itu lah, apa lah. Nggih. Penjaga guru bahari itu, oh Allah, ikem nilai lambat maling daun aja itu nah. Iya kan, bila ulun berdadai pang ada yang berdatang itu kisahnya itu kan, itu nah, atau menyindir kayak apa, sudah ada pilihan nanti kadang berdatang atau apa sindiran saja.
kada boleh langsung aku nak nikah tidak boleh. Kalau nya janda dalam masa iddah atau ditinggal mati suami harus secara sindiran saja. Itu lebih sensitif sedikit. Itu adabnya itu. Cuman yang terbaik nang bapandiri itu keluarga dengan keluarga aja gen. Ya, kayak apa? Ada lagi yang ditakunakan? Ada lagi guru ini pertanyaan di YouTube. Siap, belum takon. Nang semalam pulang orangnya. Nang semalam pulang nang guru nyambung jar. Oh ya kena pos petakon lagi, nang panjang lebar terus petakon lah. Yang 2 meter betakon. Ada lagi yang betakon jadinya apabila seorang putri dipaksa dan diancam untuk menikah, kemudian punya anak, apa hukum akad yang dilangsungkan? Nah, nikah paksaan nih. Nang menikahkan siapa abah kandungnya lah. Wali hakim kan? Ada dijelaskan bro di pertanyaan. Nah, itu kayaknya kisah wali ini ada wali mujbir ngarannya. Wali nikah mujbir itu nang berhak memaksa. Berhak memaksa anaknya nikah, bahkan berhak menikahkan tanpa sepengetahuan anaknya. Contoh nih, pian umrah atau sekolah di tarim. Bertamu sekampung sekolah bisa ada gadis bujang dinikah kasih lawan pian tanpa sepengetahuan sidin sah aja. Apalagi paksaan nikah kawin lawan Ustaz Irwan mamanya dipaksa tetap sah. Karena hak nikah itu ada di abah kandungnya. Hak penuhnya itulah. Iya, urusan bahagia atau kada itu nomor 2. Ini sahnya itu loh. Karena ayah kandung, kai kandung masuk kategori wali mujbir. Wali nikah yang berhak memaksa. Hanya 2 aja lah yang berhak memaksa ini. Abah kandung dan kai kandung atau datuk kandung ke atasnya. Jadi secara akad nikah sah. Selain abah, kai dari abah. Selain wali yang 2 tadi ada lagi lah. Kada boleh. Hanya 2 wali ini abah kandung atau kai kandung atau ke atas. Masih hidup juga kada mungkin lagi hidup. Itu yang berhak memaksa. Berhak wali mujbir memaksa untuk menikahkan atau bahkan kada beizin lawan anak bininya ternyata sudah menikahkan sidin sah. Jadi bila akad nikahnya sah otomatis seterusnya halal hubungan rumah tangganya. Kayak itu. Nah cuman yang baik itu bapak dah juga pang. Bapak dah juga. Oh nak, papanya nangan itu Aminah. Oh Aminah. Pun bah. Nyendak kayaknya ada orang anak berdatang nak ay menak nikah. Sudah ada kan ampunnya jabah belum mai? Han. Kira-kira siapa orangnya bah? Tuh pang nang di Al-Kausar tuh bang. Nang guru-guru bujang di Al-Kausar tuh bang betakun abah nak ay. Iya. Nang mana orangnya bah nang mana bah? Si Ano nak ay han. Kira-kira nak menutup berdatang ikan makun lah indah bahaya dah apa nak dah kaina lambat. Jadi baik bapada harus tarang transparan. Nah abah tahu, anak-anak tahu, keluarga tahuan nyaman, sama-sama akor. Kayak apa nih masalah ini sudah puas kah? Habis ini nanti tahunakan kira-kira. Ya, untuk malam ini habis sudah ya insyaallah. Karena bila ada pulang nang mengganjal takun akan bahasa segmen berikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita tentang persiapan pelaksanaan pernikahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis komentar di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk di like, subscribe channel Al-Kausar Multimedia. Dan jangan lupa juga untuk di share sebanyak-banyaknya. Baiklah, untuk menutup acara kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, sekian dari kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.